wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardia Harsanti, BP 2011000017, ingin mempresentasikan tugas akhir saya yaitu tentang transisi layanan teknologi informasi. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Monando Rio Menta, Eskom MPDT. Topik yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah sesuai dengan poin-poin seperti di bawah ini. Yang pertama, tujuan dan lingkup transisi layanan. Yang kedua, proses dalam transisi layanan. Yang ketiga, peran dalam transisi layanan. Selanjutnya yaitu transisi layanan atau service transition berada di antara perancangan layanan dan operasi layanan. Tahapan yang berisi proses-proses untuk merealisasikan, membangun, menguji dan mengimplementasikan sebuah rancangan layanan yang dihasilkan oleh Service Design Package atau SDP menjadi sistem layanan baru atau termodifikasi. Selanjutnya, proses-proses dalam operasi layanan service operation dilaksanakan agar layanan TJ dapat digunakan dan dioperasikan. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan lingkup transisi layanan. Tujuan transisi layanan memastikan layanan baru termodifikasi atau layanan yang dihentikan benar-benar memenuhi harapan bisnis seperti dalam dokumen-dokumen hasil, tahapan strategi layanan, dan perancangan layanan. Layanan baru termodifikasi dan dihentikan. Secara detail, tujuan proses-proses dalam transisi layanan mencakup yang pertama, merencanakan dan mengelola perubahan layanan secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengelola risiko terkait layanan TJ baru, termodifikasi atau dihentikan atau retired. Yang ketiga, sukses melepaskan dan mengimplementasikan layanan TJ ke lingkungan sebenarnya. Yang keempat, mengelola harapan terhadap unjuk kerja dan penggunaan layanan baru atau termodifikasi. Yang kelima, memastikan perubahan-perubahan layanan menghasilkan bisnis value sesuai yang diharapkan. Yang terakhir yaitu menyediakan pengetahuan dan informasi berkualitas terkait dengan layanan dan aset layanan. Selanjutnya yaitu cakupan transisi layanan meliputi membangun dan mengembangkan atau meningkatkan kemampuan transisi layanan TJ baru untuk atau termodifikasi ke lingkungan kerja sebenarnya, termasuk yang pertama, perencanaan paket-paket perubahan layanan TI. Yang kedua, pembuatan dan pembangunan sistem layanan TI. Yang ketiga, uji coba layanan TI. Yang keempat, evaluasi. Terakhir, implementasi ke lingkungan kerja sebenarnya atau deployment. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu aktivitas dalam proses transisi layanan berupa yang pertama yaitu merencanakan dan mengatur perubahan layanan, yaitu sumber daya, developer, tester, implementer, reviewer, hardware, dan software. 2. Meminimalkan akibat yang tidak terduga terhadap bisnis, TI, dan rekanan. Terakhir, meningkatkan kenyamanan pengguna. Yang kedua yaitu membangun, menguji, mengevaluasi, dan mengimplementasikan layanan ke lingkungan bisnis secara sukses. Dan proses-proses dalam transisi layanan yang pertama yaitu change management, yang kedua change evaluation, yang ketiga service asset and configuration management, yang keempat application development, yang kelima release and development management, yang keenam service validation and testing, yang ketujuh knowledge management, yang kedelapan transition planning and support. Yang pertama yaitu change management.
adalah proses untuk mengontrol siklus hidup perubahan atau change dalam layanan TI. Memastikan perubahan memberikan keuntungan bagi bisnis organisasi. Yang kedua, change evaluation. Proses untuk menilai perubahan-perubahan besar atau mazor sebelum perubahan diteruskan ke tahap berikutnya. Yang ketiga, service asset and configuration management, proses untuk mengelola informasi tentang configuration item dan hubungan antara CI yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan TI. Yang keempat, application development, proses membangun atau pengadaan aplikasi dan sistem yang memungkinkan tersedianya fungsi layanan TI yang dibutuhkan, mencakup aktivitas pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang kelima, release and development management, proses merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol produk-produk perubahan atau rilis untuk dijadikan dan diimplementasikan di lingkungan layanan sebenarnya. Yang keenam, service validation and testing adalah proses untuk memastikan produk-produk perubahan rilis yang telah diimplementasikan di lingkungan sebenarnya atau deployed dan layanan yang dihasilkan benar-benar memenuhi harapan pelanggan. Yang ketujuh, knowledge management, proses untuk mengumpulkan, menganalisis, menyimpan dan menyebarkan pengetahuan dan informasi di organisasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dengan menghindari pencarian pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedelapan, transition planning and support, yaitu proses merencanakan dan mengkoordinasikan sumber daya TI untuk mengimplementasikan sebuah produk perubahan besar atau major release dalam perkiraan waktu, biaya, dan kualitas tertentu, atau project management. 5 proses hanya dikerjakan pada tahapan transisi layanan, yaitu change evaluation, application development, release and development management, service validation and testing, yang terakhir yaitu transition planning and support. 3 proses lainnya dilakukan juga pada tahapan-tahapan ini, yaitu change management, yang kedua service asset and configuration, yang ketiga knowledge management. Change management, proses utama dalam service transition yang bertugas memastikan perubahan TI telah tercatat, terevaluasi, terotorisasi, dan terimplementasi ke lingkungan kerja sebenarnya dengan penuh kontrol. Meminimalkan interupsi layanan TI yang ada dan telah berjalan. Perubahan atau change mencakup penambahan add, modifikasi atau modify, menghapus atau remove CI yang mempengaruhi layanan TI. 3 kategori jenis perubahan berdasarkan ITI. Yang pertama yaitu standar change, adalah perubahan yang biasa terjadi dalam aktivitas bisnis sehari-hari dan berisiko rendah dilakukan mengikuti prosedur operasional yang telah ditetapkan atau change model. Contohnya yaitu reset password. Yang kedua yaitu emergency change, perubahan yang harus diimplementasikan sesegera mungkin karena memiliki perubahan besar ke bisnis. Contohnya yaitu service crash atau hang. Yang ketiga yaitu normal change, perubahan yang tidak termasuk standar, dan emergency change, di mana penyediaan layanan dapat merencanakan di depan, contohnya pindah server lokal ke cloud. Aktivitas proses change management meliputi yang pertama, membuat dan mencatat request for change atau RFC, adalah dokumen resmi untuk mengajukan sebuah perubahan. Yang kedua, mencatat RFC ke Change Management System atau CMS dan mereviewnya
atas kelengkapan dokumen. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi usulan perubahan dalam RFC dan mengambil keputusan menyetujui atau tidak. Yang keempat, otorisasi implementasi perubahan. Siapa orang yang diberi otorisasi untuk melakukan perubahan. Yang kelima yaitu koordinasi implementasi perubahan yang mencakup perencanaan, pembangunan, dan pengujian perubahan. Peran dalam transisi layanan teknologi informasi yaitu peran dari layanan transisi. Manajer transisi layanan bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengakomodir sumber daya untuk penerapan rilis besar dalam perkiraan biaya, waktu, dan kualitas. Proses transisi layanan membutuhkan beberapa peran yaitu Change Manager, Change Advisory Board atau CAB. Yang ketiga, Emergency Change Advisory Board. Yang keempat, Change Owner. Yang kelima, Project Manager. Keenam, Application Developer. Yang ketujuh, Release Manager. Yang kedelapan, Service Asset and Configuration Manager. Yang kesembilan, Knowledge Management Process Manager. Change Manager bertugas atau berwenang dan bertanggung jawab mendokumentasikan semua perubahan change dalam infrastruktur TI dan komponen untuk mengurangi kemungkinan terjadinya interupsi layanan. Yang kedua, Change Advisor Board, sekelompok orang atau pelanggan, manajer, pengguna, pengembang aplikasi, tim teknis, konsultan, pemasok, dan lain-lain memberikan masukan kepada Change Manager atau ketua CAB dalam menilai, memprioritaskan, dan menjadwalkan perubahan. Yang ketiga yaitu Emergency Change Advisor Board, bagian dari CAB yang berwenang mengambil keputusan-keputusan yang terkait perubahan darurat atau emergency change. Selanjutnya, change owner, seseorang yang membackup sebuah perusahaan dan memiliki kewenangan anggaran untuk implementasi perubahan. Yang kelima yaitu project manager, bertanggung jawab merencanakan dan mengordinasikan berbagai sumber daya untuk membangun atau mengadakan sebuah major release dalam batasan biaya, waktu, dan spesifikasi tertentu. Yang keenam, application developer, bertanggung jawab membangun aplikasi dan sistem yang memungkinkan tersedianya fungsi-fungsi yang dibutuhkan layanan TI. Dan yang ketujuh, release manager, bertanggung jawab merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol implementasi sebuah rilis untuk diuji di lingkungan kerja sebenarnya. Yang kedelapan, service asset and configuration manager, bertanggung jawab memelihara keakuratan data dan informasi terkait CI yang dibutuhkan untuk penyediaan layanan TI. Yang kesembilan, knowledge management Proses manajer bertanggung jawab memastikan dan memfasilitasi agen-agen perubahan dalam organisasi dapat berbagi dan mendokumentasikan pengetahuan dan pengalamannya kepada seluruh pihak di dalam dan di luar organisasi. Ini adalah daftar pustaka. Yang pertama yaitu layanan transisi service transition seputar core dan Instant Blogspot. Ini yang kedua, pusat layanan disability Kota Blitar. Yang kelima, desain dan transisi layanan. Yang keempat, transisi layanan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.